Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyani Nurtarigan dengan NIM C0EN021023. Saya dari Program Studi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Selanjutnya saya akan membacakan dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak atau DPP adalah harga jual penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari macam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini. A. Dasar pengenaan pajak penghasilan DPP PPh. Yang pertama, DPP PPh 21. Yang dipotong adalah pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan, pegawai harian yang menerima upah harian, mingguan, satuan atau borongan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang kedua, DPP PPh 22 atau DPP nilai impor. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean. Yang ketiga, DPP PPh 23. Ini adalah nilai atas imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan atau kata lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Selanjutnya, yang keempat, PPh pasal 15 ini merupakan pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. Bagian B, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Yang pertama, DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang yang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak atau BKP. Yang kedua, DPP penggantian. Nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga, DPP nilai ekspor. Merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang keempat, DPP nilai lain. Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Setelah mengetahui besar DPP, maka nilai pajak yang terutang bisa diketahui pula dengan metode perhitungan sesuai regulasi yang berlaku. Perhitungannya tentu berbeda antara DPP untuk PPN dan DPP untuk PPh. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki perhitungan yang tertata sistematis. PPN yang terutang dihitung dengan cara PPN dikali DPP PPN. Aturan ini ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap negara. Dalam menentukan jumlah PPN terutang dari suatu transaksi, ada dua komponen yang penting, yaitu tarif PPN dan DPP PPN. Selanjutnya, pengertian biaya. Pengertian biaya, deductible expense, adalah biaya yang diperbolehkan secara pajak untuk mengurangi penghasilan bruto di dalam laba, rugi tentunya terdapat pendapatan, HPP, dan rincian biaya lainnya. Dan secara pajak, biaya-biaya tersebut ada yang dibiayakan dan yang tidak boleh dibiayakan. Apabila ada komponen yang biaya yang bisa dibiayakan akan membuat penghasilan bruto berkurang dan otomatis akan membuat perhitungan pajak lebih rendah. Pengertian biaya non-deductible expense adalah biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Selanjutnya, biaya 1. Biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1, yaitu biaya yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha penyusutan dana amortisasi, iuran dana pensiun, kerugian penjualan atau pengalian harta, kerugian selisih kurs,
biaya penelitian, biaya beasiswa, piutang yang tidak dapat ditagih, sumbangan nasional, sumbangan penelitian, biaya pembangunan infrastruktur, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, PTKP, WP orang pribadi. Yang kedua, biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1, yaitu pembagian laba biaya yang dibebankan kepada pemegang saham, pembentukan dana cadangan premi yang dibayar WPOP, penggantian sehubung dengan pekerjaan, harta yang dihibahkan atau disumbangkan, pajak penghasilan, biaya yang menjadi tanggungan pribadi, gaji yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi pajak masukan. Selanjutnya, PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya, seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Meski sudah diiringkan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 101 PMK Nomor 010/2016. Untuk ketentuan PTKP bagi pegawai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010/2016 yang belum berubah hingga sekarang. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar 4.045.000. Setiap anggota keluarga sedarah yang tanggungan maksimal 3 tanggungan mendapat tambahan sebesar 4.500.000. PTKP pria atau wanita atau lajang tidak kawin 0, 54 juta rupiah. Tidak kawin 1, memiliki keluarga 1, 36.500. Tidak kawin tapi memiliki tanggungan 2 orang, 63 juta. Tidak kawin memiliki 67.500. PTKP pria kawin K0 58.500. K1 63 juta. K2 67.500.000. K3 72 juta rupiah. PTKP suami istri digabung. K10 112.500.000. K11 117 juta rupiah. K12 121.500.000. K13 126 juta. Baik, selanjutnya depresiasi. Depresiasi atau penyusutan merupakan proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva terwujud untuk menjadi beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode mendapat manfaat dari penggunaan aktivitas tersebut. Terdapat 2 metode sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung nilai penyusutan, yaitu metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Kelompok harta berwujud bukan bangunan. Masa manfaat tarif penyusutan dimaksud dalam ayat 1 atau ayat 2 bisa kita lihat dari dalam tabel yang salah saya paparkan. Bukan bangunan kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, ayat
tarif penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 25%, sedangkan di ayat 2 50%. Kelompok 2 8 tahun 12,5% dalam ayat 1, sedangkan di dalam ayat 2 25%. Kelompok 3 16 tahun 6,25%, ayat 2 12,5%. Kelompok 4 20 tahun 5%, ayat 2 10%. Bangunan permanen. Bangunan tidak permanen. Bangunan permanen 20 tahun, ayat 1 5%. Bangunan tidak permanen 10 tahun 10%. Baik, selanjutnya amortisasi. Pengeluaran untuk memperoleh aktivitas tidak berwujud dari pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok harta tak berwujud. Kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, tarif amortisasi garis lurus 25%, tarif amortisasi saldo menurun 50%. Kelompok 2 8 tahun, tarif amortisasi garis lurus 12,5%, tarif amortisasi saldo menurun 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, tarif amortisasi garis lurus 6,25%, tarif amortisasi saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 20 tahun, tarif amortisasi garis lurus 5%, tarif amortisasi saldo menurun 10%. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.